Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan energi dan sumber daya alam pada mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Mbak Isna Robiatul Adawiyah dengan NPM 98, saya sendiri Nastuti Rahayu Pujianti dengan NPM 81, yang ketiga adalah Mbak Safira Yulianti dengan NPM 95. Pertama-tama kita akan mempelajari mengenai pengelolaan energi. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pasal 1, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika. Kemudian, sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi ataupun transformasi. Kemudian, ada pengertian dari pengelolaan energi, yakni adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi, serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi. Pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu guna memberikan nilai tambah bagi perekonomian bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber daya alam. Jadi menurut UU nomor 32 tahun 2009, sumber daya alam diartikan sebagai unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Dengan demikian, semua komponen alam, termasuk manusia, merupakan sumber daya alam. Keberadaan sumber daya alam yang ada di Indonesia itu dilindungi dengan adanya konservasi sumber daya alam yang berisi tentang pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta berkesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Kemudian, dari pengertian tersebut ada klasifikasi sumber daya alam menurut Henley yang dapat digambarkan dalam bagan pada di samping. Lebih jelasnya, jadi sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan skala waktu pertumbuhan dan kegunaan akhir, di mana skala waktu pertumbuhan itu dibagi lagi menjadi stok atau tidak dapat diperbaharui. Kemudian ada alur, yakni yang dapat diperbaharui. Dari yang tidak dapat diperbaharui itu masih bisa dibagi lagi menjadi habis dikonsumsi dan dapat didaur ulang, di mana yang habis dikonsumsi itu contohnya yakni minyak, gas, batu bara. Kemudian yang dapat didaur ulang itu contohnya seperti besi, tembaga, dan aluminium. Kemudian alur dapat diperbaharui itu kan memiliki titik kritis dan tidak memiliki titik kritis. Itu contohnya itu ada ikan, hutan, tanah, dan yang tidak memiliki titik kritis itu contohnya udara, pasang surut, angin. Kemudian pembagian dari kegunaan air itu ada sumber daya material dan sumber daya energi, di mana sumber daya material ini masih dibagi lagi menjadi dua, yakni material metalik, contohnya itu emas, besi, aluminium, dan material non-metalik itu contohnya tanah, pasir, dan air. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai energi panas, di mana energi panas itu disebut juga kalor. Panas merupakan energi yang ditransfer dari satu benda ke benda lain karena perbedaan temperatur. Panas juga muncul dari benda-benda yang dibakar. Panas yang dihasilkan dari pembakaran dapat membangkitkan gaya untuk melakukan suatu pekerjaan, sehingga sumber energi panas
tersebut bermanfaat dan sumber energi panas terbesar adalah matahari, digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Energi panas bumi, sumber energi yang lain itu merupakan energi yang bersumber dari panas yang terkandung dalam perut bumi dan pada umumnya berasosiasi dengan keberadaan gunung api. Karakteristik dari energi panas itu, cirinya yang pertama, ini sumber energi bersih, ramah lingkungan, dan sustainable. Kemudian yang kedua, tidak dapat diekspor. Kemudian yang ketiga, yakni bebas dari resiko kenaikan atau fluktuasi bahan bakar fosil. Kemudian yang keempat, tidak tergantung cuaca, supplier atau ketersediaan fasilitas pengangkutan dan bongkar muat dalam pasokan bahan bakar. Kemudian yang kelima, itu tidak memerlukan lahan yang luas. Selanjutnya adalah energi bunyi. Nah, energi bunyi ini pengertiannya merupakan segala kemampuan yang dapat terjadi akibat adanya suatu pengaruh bunyi. Bunyi merambat dalam bentuk gelombang. Gelombang bunyi ini dapat berupa gelombang longitudinal yang terdiri dari rapatan dan juga renggangan. Syarat terdengarnya suatu bunyi adalah yang pertama, adanya sumber bunyi yang bergetar. Kemudian yang kedua, adanya zat perantara atau medium yang nantinya akan merambatkan gelombang bunyi dari sumber bunyi ke telinga. Kemudian yang ketiga, ada getaran. Getaran ini memiliki frekuensi tertentu yang bisa didengar sekitar 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kemudian yang keempat, ada indera pendengar dalam keadaan yang baik sehingga bisa mendengar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Isna. Kemudian klasifikasi dari bunyi. Nah, bunyi ini dibagi menjadi 3, yaitu bunyi audio, bunyi infra, dan bunyi ultra. Yang pertama, bunyi audio atau audiosonik merupakan bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Nah, bunyi ini dapat didengar oleh telinga manusia. Kemudian yang kedua, ada bunyi infra atau infrasonik, merupakan bunyi yang frekuensinya dikurang dari 20 Hz. Nah, bunyi ini tidak dapat didengar oleh telinga manusia, namun dapat didengar oleh hewan anjing dan jangkrik. Dan yang ketiga, ada bunyi ultra atau ultrasonik, merupakan bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz. Bunyi ini tidak dapat didengar oleh telinga manusia, namun pada hewan kelelawar dapat memancarkan sekaligus mendengar bunyi ini. Manusia dapat memanfaatkan bunyi ultrasonik ini untuk alat kontrol jarak atau menggunakannya untuk mengukur kedalaman air laut. Kemudian selanjutnya adalah peluang pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Peluang yang dimiliki dari pengembangan energi terbarukan di Indonesia antara lain, yang pertama, membantu mendorong perekonomian negara. Yang kedua, banyak membuka peluang kerja baru. Yang ketiga, implementasinya bisa dilakukan di berbagai tempat, tidak tersentralisasi, sehingga untuk di daerah-daerah terpencil tidak akan kekurangan pasokan energi. Yang keempat, mengurangi efek rumah kaca karena pengembangan energi terbarukan ini tidak melepaskan gas emisi karbon yang berbahaya. Yang kelima, menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani masalah energi terbarukan. Yang keenam, peningkatan diversifikasi energi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan, yaitu bioenergi, mikrohidro, angin, dan surya. Yang ketujuh, perubahan gaya hidup yang mempengaruhi pola kebutuhan energi masyarakat. Dan yang kedelapan, pengenalan teknologi dan peralatan energi yang efisien. Kemudian, selanjutnya adalah energi terbarukan sebagai energi aditif di Indonesia. Yang pertama, ada energi surya, merupakan sumber energi yang paling utama bagi kehidupan manusia. Nah, sumber energi alternatif yang berpotensial untuk dikelola dan dikembangkan lebih lanjut. Nah, ini dapat dikonversi ke bentuk energi seperti panas dan listrik. Terdapat 2 teknik pemanfaatan, yaitu ada teknik surya thermal dan energi surya fotovoltaik. Nah, energi surya thermal ini merupakan digunakan untuk memasak,
mengering hasil pertanian dan perikanan, serta pemanas air. Sedangkan untuk surya fotovoltaik digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik pedesaan, pompa air, televisi, telekomunikasi, dan lemari pendingin. Kemudian, energi surya ini memiliki keuntungan, yaitu penggunaan energi panas energi surya ini tersedia hampir di seluruh bagian permukaan bumi. Kemudian tidak menghasilkan polutan, kemudian mengurangi energi fosil, dan pembangunannya cukup sederhana. Namun, terdapat kerugian, yaitu tidak efektif digunakan untuk daerah cuaca berawan untuk waktu yang lama. Kemudian, membutuhkan lahan yang luas yang hanya digunakan saat matahari bersinar. Kemudian yang kedua ada energi angin. Nah, energi yang dihasilkan oleh gaya angin yang berhembus di permukaan bumi. Energi angin ini dapat diubah menjadi mekanik untuk menghasilkan usaha. Energi angin ini mengubah energi dari energi angin menjadi energi listrik. Nah, pembangkit listrik tenaga angin disinyalir sebagai jenis pembangkit energi dengan laju pertumbuhan tercepat di dunia. Berdasarkan kapasitas pembangkit listriknya, turbin angin dibagi menjadi dua, yaitu skala besar dan skala kecil. Turbin skala besar beroperasi pada cut-in wind speed 5 M/s. Kemudian untuk turbin skala kecil bisa bekerja mulai 3 M/s. Indonesia estimasi kecepatan angin rata-rata sekitar 3 M/s turbin skala kecil. Kemudian yang ketiga ada panas bumi. Nah, panas bumi ini sebagai sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi, dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan. Kemudian penggunaan panas bumi yang utama adalah untuk pembangkit tenaga listrik guna memenuhi permintaan yang terus meningkat. Nah, pembangkit listrik tenaga panas bumi ini hanya dapat dibangun di sekitar lempeng tektonik di mana temperatur tinggi dari sumber panas bumi tersedia di dekat permukaan. Dan keuntungan dari sumber ini adalah sumber panas bumi ini cukup ekonomis dan ramah lingkungan, namun terbatas hanya pada dekat area perbatasan lapisan tektonik saja. Selanjutnya yaitu ada energi air. Energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Tenaga air yang memanfaatkan gerakan air biasanya didapat dari sungai yang dibendung pada lubang-lubang tersebut. Terdapat turbin yang berfungsi mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi listrik. Energi listrik yang berasal dari energi kinetik air disebut hidroelektrik. Indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga air. Itu disebabkan kondisi topografi Indonesia bergunung dan berbukit, serta dialiri oleh banyak sungai dan daerah-daerah tertentu, mempunyai danau atau waduk yang cukup potensial sebagai sumber energi air. Energi terbarukan yang anti polusi, ramah lingkungan, dan bisa bertahan sepanjang masa. Selanjutnya, energi biomasa. Biomasa sendiri yaitu merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui karena tumbuh-tumbuhan dapat kita tanam setiap saat. Beberapa contoh bahan bakar biomasa yaitu diantaranya kayu, tanaman palawija, dan sampah. Limbah biomasa berasal dari sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, limbah-limbah padi, jagung, ubi kayu, kelapa sawit, dan tebu, serta limbah kotoran hewan, misalnya kotoran sapi, kotoran kerbau, kotoran kuda, dan kotoran babi. Biomasa bisa diubah menjadi listrik atau panas. Umumnya, biomasa diproses dengan cara dibakar agar dapat melepaskan energi kimia yang terdapat di dalamnya, kecuali jika biofuel akan digunakan sebagai bahan bakar. Kelebihannya adalah durasinya lebih cepat, namun apabila tidak
dikendalikan, penggunaan biomasa malah bisa merusak lingkungan. Selanjutnya yaitu ada pemanfaatan energi. Yang pertama, pemanfaatan teknologi energi alternatif dalam pembangkitan listrik. Dibagi menjadi 5 yaitu ada yang pertama, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas dari steam untuk memutar turbin sehingga dapat digunakan untuk membangkitkan energi listrik melalui generator. Keuntungan menggunakan PLTU yaitu biaya relatif lebih rendah, tidak tergantung oleh alam, kemungkinan bahaya pencemaran relatif kecil. Yang kedua yaitu ada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Merupakan pembangkit yang cukup menjanjikan karena pengoperasiannya yang mudah sehingga cocok untuk daerah terpencil yang tidak mempunyai sumber daya energi lainnya. Yang ketiga yaitu ada pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Merupakan pembangkit listrik dengan teknologi tinggi dan dikategorikan sebagai energi baru. Pembangkit ini mempunyai biaya operasi yang relatif rendah, tetapi biaya investasi yang tinggi. Yang keempat yaitu ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA maupun mikrohidro atau PLTM, mempunyai biaya produksi atau biaya operasi yang rendah. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA tidak merusak lingkungan, menunjang diversifikasi energi dengan memanfaatkan energi terbarukan, menunjang program pengurangan pemanfaatan BBM, dan sebagian besar memakai kandungan lokal. Mikrohidro adalah pembangkit listrik tenaga air skala kecil. Mikrohidro cocok diterapkan di pedesaan yang belum terjangkau listrik dari PT PLN. Yang kelima yaitu ada pembangkit listrik dengan gasifikasi batubara biomasa. Merupakan integrasi gasifikasi batubara atau biomasa dengan pembangkit listrik, yang umumnya adalah gas engine atau pembangkit listrik tenaga diesel gas atau PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas turbin, dapat mengurangi kebutuhan BBM. Yang kedua yaitu ada pemanfaatan energi alternatif sebagai substitusi BBM, yaitu ada 3. Yang pertama, biogas pengganti LPG. Gas metana terbentuk karena proses fermentasi secara anaerobik atau tanpa udara oleh bakteri metan atau disebut juga bakteri anaerobik. Gas metan dengan teknologi tertentu dapat dipergunakan untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan energi listrik. Secara sederhana, gas metan dapat digunakan untuk keperluan di dalam digester bakteri metan mengolah limbah bio atau biomasa dan menghasilkan biogas metan. Dengan pipa yang didesain sedemikian rupa, gas tersebut dapat dialirkan ke kompor yang terletak di dapur. Gas tersebut dapat digunakan untuk keperluan memasak dan lain-lain. Biogas dihasilkan dengan mencampur limbah yang sebagian besar terdiri atas kotoran ternak dengan potongan-potongan kecil, sisa-sisa tanaman, seperti jerami dan sebagainya, dengan air yang cukup banyak. Yang kedua yaitu biodiesel pengganti minyak solar. Biodiesel merupakan bahan bakar terbaharui yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar diesel yang berasal dari minyak bumi. Biodiesel dapat dibuat dari minyak tumbuh-tumbuhan seperti sawit, kelapa, jarak pagar, atau kapuk. Selain itu, biodiesel juga dapat dibuat dari lemak binatang atau lemak lainnya. Sebagian besar biodiesel yang ada saat ini terbuat dari minyak kedelai. Biodiesel dapat digunakan untuk kendaraan bermesin diesel tanpa harus mengubah mesin tersebut. Biodiesel juga hanya menghasilkan sedikit polutan udara, seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan partikel lainnya. Selain itu, asap buangan dari biodiesel tidak terlalu hitam dan baunya lebih baik dibandingkan solar. Yang ketiga yaitu ada pencampuran etanol dengan bensin atau disebut dengan gasohol. Etanol adalah bahan bakar alkohol yang terbuat dari gula, di mana gula ini berasal dari tanaman seperti jagung, gandum, dan kentang. Pada penggunaan etanol biasanya dicampur dengan bensin. Campuran etanol dan bensin yang biasa disebut gasohol dapat mengurangi emisi karbon monoksida yang membahayakan. Selain itu, campuran ini juga dapat mengurangi polutan toksik yang ada di dalam bensin.
Tetapi hal ini menyebabkan emisi penguapan atau evaporative emission untuk mengeluarkannya. Terima kasih. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.